Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramal muttaqina bi jannatin wa hurun ain. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, Al-Quran menanamkan kesadaran bahwa dengan bekerja berarti kita merealisasikan fungsi kehambaan kita kepada Allah dan menempuh jalan menuju ridhonya, mengangkat harkat atau harga diri, meningkatkan taraf hidup dan memberi manfaat kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain. Dengan tertanamnya kesadaran ini, seorang muslim akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya hanya dengan aktivitas yang berguna. Semboyannya adalah tiada waktu tanpa kerja, tiada waktu tanpa amal. Adapun agar nilai ibadahnya tidak luntur, maka perangkat kualitas kerja yang islami harus diperhatikan. Ada beberapa rambu-rambu kualitas kerja yang sangat penting untuk kita hayati, untuk kita perhatikan. Pertama, as-salah atau baik dan bermanfaat. Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi umatnya, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia, baik secara individu maupun kelompok. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 132 yang tadi saya bacakan pada mukaddimah. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang ia kerjakan. Ini adalah pesan iman yang membawa manusia kepada orientasi nilai dan kualitas. Al-Quran menyandingkan iman dengan amal soleh sebanyak 77 kali. Pekerjaan yang standar adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara material dan moral spiritual. Tolak ukurnya adalah pesan syariah yang semata-mata merupakan rahmat bagi manusia. Jika tidak diketahui adanya pesan khusus dari agama, maka seorang harus memperhatikan pengakuan umum. Sahabat pendengar yang berbahagia. Yang kedua adalah al-itqan atau kemantapan dan perfect. Kualitas kerja yang ikon atau perfect merupakan sifat pekerjaan yang islami. Rahmat Allah telah dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara itqan, yaitu mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih. Suatu keterampilan yang sudah dimiliki dapat saja hilang akibat meninggalkan latihan, padahal manfaatnya besar untuk masyarakat. Karena itu, melepas atau menelantarkan keterampilan tersebut termasuk perbuatan dosa. Konsep itqan memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas daripada output yang banyak, tetapi kurang bermutu. Hal yang ketiga adalah al-ihsan, melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi. Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan dua pesan. Pertama, ihsan berarti yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Yang kedua, ihsan mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya.
maka suatu kerugian jika prestasi kerja hari ini menurun dari hari kemarin. Yang berikutnya adalah al-mujahadah atau kerja keras dan optimal. Mujahadah dalam maknanya yang luas seperti didefinisikan oleh ulama adalah istibrak atau mafil bus, yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 32 dan 33. Tinggal peran manusia sendiri dalam memobilisasi serta mendaya gunakannya secara optimal dalam rangka melaksanakan apa yang Allah ridhoi. Bermujahadah atau bekerja dengan semangat tinggi menjadi kewajiban setiap muslim dalam rangka tawakal sebelum menyerahkan hasil akhirnya kepada keputusan Allah. Yang kelima adalah tanapus dan ta'awun, berkompetisi dan tolong-menolong. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyuruhkan persaingan dalam kualitas amal soleh. Ada perintah fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu sekalian dalam kebaikan. Jalannya adalah melalui kekuatan infak, pengendalian emosi, pemberian maaf, berbuat kebaikan, dan bersegera bertaubat kepada Allah. Kita dapati pula dalam ungkapan tanafus untuk menjadi hamba yang gemar berbuat kebajikan, sehingga berhak mendapatkan surga, tempat segala kenikmatan. Oleh karenanya, dasar semangat dalam kompetisi Islami adalah ketaatan kepada Allah dan ibadah serta amal soleh. Maka persaingan itu harus dilakukan secara sehat, tidak saling mengalahkan atau mengorbankan, akan tetapi untuk saling membantu atau ta'awun. Yang terakhir adalah mencermati nilai waktu. Keuntungan ataupun kerugian manusia banyak ditentukan oleh sikapnya terhadap waktu. Dalam buku Qimatul Waqti fil Islam, Al-Qardawi mengungkapkan bahwa waktu adalah hidup itu sendiri. Maka jangan sekali-kali kita sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan usianya yang tidak lain adalah rangkaian dari waktu. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 6 etik kerja seorang muslim yang tadi disampaikan akan menjadi perhatian bagi kita semua, dan mari kita aplikasikan bersama. Sebab dengan menerapkan 6 yang disampaikan tadi, kita tidak hanya akan menuai hasil kerja di dunia, namun juga di kampung akhirat kelak. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.